Halo guys, kembali lagi sama channel Swapcast. Jadi untuk video kali ini kita punya sesi baru. Sesi barunya itu kita sedikit review tentang beberapa obat-obat yang menjadi request dari teman-teman. Ada 3 start. Yang pertama itu kita bahas tentang bagaimana produk itu sendiri, mulai dari pabriknya dan bentuknya. Terus di bab kedua itu kita bahas tentang organoleptik. Organoleptik itu berhubungan tentang warna, bau, bentuk, dan rasa. Nanti kita coba rasanya seperti apa. Terus part yang paling saya suka itu bab terakhir itu adalah tentang apa saja yang tidak kita ketahui selama ini tentang obat-obat tersebut. Untuk episode pertama ini saya coba bawakan yang simpel-simpel saja, yaitu paracetamol. Di sini saya sudah pegang bahannya, bisa dilihat. Nah, untuk kali ini saya pakai OGBKF. Jadi ini produknya Kimia Farma sendiri. Kita buka isinya. Kita buka isinya sama-sama. Kalau kita buka dosnya ini, di dalam ada kemasan lagi. Nah, di kemasan ini, dalam dosnya ini disebut kemasan sekunder. Terus yang blister ini atau stripan, ini namanya kemasan tersier karena kemasan primer, karena dia menyentuh langsung dengan obatnya. Kalaupun kemasan tersier itu dos besar yang warna coklat, itu namanya tersier. Dalam satu box itu ada 10 blister. Dalam satu blister ada 10 tablet. Kita masuk ke bab kedua. Bab kedua itu organoleptik. Nah, pertama kita lihat isinya seperti apa. Saya ada contoh sampling sini. Saya buka ya. Bentuknya bulat, disebut sebagai tablet. Nah, di bagian depannya itu ada garis tengah. Garis tengah itu seperti kita bahas di video sebelumnya, itu menandakan bahwa obat itu bisa dibelah, dipotong ataupun dihancurkan dari gerus. Terus di situ ada tulisan PCT yang singkatan dari paracetamol, dan di belakangnya ada logo KF. Bukan logo, tapi tulisan KF. Farma, menandakan bahwa ini produknya Kimia Farma. Oke, warnanya sudah jelas terlihat warna putih. Bau. Untuk bau sendiri, dalam keadaan utuh dia tidak tercium. Tapi ketika kita potek sedikit, terus kita hancur-hancurkan tangan, itu baunya baru keluar. Nah, oke. Bentuknya sudah, sekarang kita coba rasanya. Rasa. Saya coba sedikit ya guys. Ini bentuk ketiga. Pahit. Namanya obat pasti pahit. Cuman pahitnya itu tidak sepahit antibiotik ya. Kalau ini pahitnya pahit ketika hanya menyentuh lidah. Setelah itu dia akan terbilas, liur dan hilang pahit. Kalau antibiotik tidak, dia pahit sampai tenggorokan. Kalau ini tidak. Oke, sekarang kita beralih ke bab yang terakhir, itu yang paling menarik buat saya. Kita bahas apapun yang mungkin tidak pernah kalian ketahui tentang paracetamol. Yang pertama adalah banyakkan orang sudah terbiasa minum paracetamol 3 kali sehari, pagi, siang, malam kalau lagi demam atau sakit kepala. Tahukah kalian bahwa paracetamol itu dalam sehari atau dalam sekali minum bisa langsung 2-3 tablet. Yep, bisa sampai 3 atau 2 tablet. Karena dosis maksimal untuk paracetamol dalam sehari itu mencapai 4.000 mg. Sementara yang dalam satu tablet ini cuma 500. Tapi itu hanya dosis maksimal. Dosis maksimal itu ditetapkan supaya tidak dilewati. Ketika dilewati, itu akan mencapai overdosis. Selain dosis maksimal, ada juga istilahnya dosis lazim. Dosis lazim itu yang menentukan obatnya itu bisa berfungsi sebagai obat ketika mencapai dosis itu. Jadi 500 mg untuk diminum 1 kali minum itu sudah masuk dosis lazim, dan itu sudah berefek ketika kita punya keluhan atau indikasi sakit kepala atau demam. Di ilmu farmasi atau di dunia kesehatan, obat itu sering disebut sebagai racun. Yang membedakan obat dengan racun hanya dosis. Makanya di lambang dari farmasi itu ular dan cawan. Ular itu disimbolkan sebagai racun. Cawan itu sebagai pengukur dari racunnya. Pengukur untuk mencapai 1 dosis. Jadi ketika dosisnya pas, itu akan berefek sebagai obat. Tapi ketika berlebih, itu akan menjadi racun. So be careful. Yang kedua, paracetamol itu obat yang cenderung aman. Bahkan kalau ibu hamil pun ya masih kategori B, kategori C kalau tidak salah lah. Tapi kalau kalian perhatikan lebih jeli, di setiap kemasan paracetamol, apapun obat yang mengandung paracetamol pasti ada terangan di bagian efek samping. Penggunaan jangka panjang dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati. Nah, paracetamol ini identik dengan efek samping hepatotoksik. Artinya dia bisa bikin rusak hati, bikin sakit hati. Jadi bukan cuma perempuan yang bisa bikin sakit hati, tapi paracetamol dia bisa sakit hati. Coba guys. Nah, jadi obat yang punya logo hijau itu kan obat bebas ya, bisa dibeli bebas. Semua punya efek samping. Khusus paracetamol, dia lebih spesifik ke kerusakan hati. Jadi hati-hati
yang punya gejala penyakit hati sudah dihati-hatikan untuk menghati-hatikan si hatinya, hati-hati minum paracetamol. Harus dikonsultasikan lagi ke tenaga medis yang tahu riwayat penyakitnya kita, biar apa yang sudah kita mulai pemulihan di bagian hati yang punya sakit hati itu tidak berdampak negatif ataupun tidak berdampak lebih parah lagi untuk hatinya. Paracetamol itu memang punya efek samping kerusakan hati, tapi bukan semerta-merta yang punya penyakit hati itu tidak boleh minum paracetamol. Di keterangan menunjukkan bahwa kehati-hatian mengkonsumsi paracetamol dalam jumlah yang besar dan jangka waktu yang lama. Itu garis bawahi, jumlah yang besar dalam waktu yang lama. Jadi kan ada orang bilang tuh kalau misalnya paracetamol minum pas sakit kepala saja. Jadi kalau misalnya jam 2 sakit kepala minum paracetamol, jam 3 sakit paracetamol, jam 4 sakit kepala minum paracetamol, itu tidak boleh. Aturannya sesuai, 3 kali sehari, 500 mg per sekali minum untuk 3 waktu. Hanya itu. Adapun kondisi khusus itu diperbolehkan minum lebih, tapi harus dengan pengawasan dan konsultasi tenaga ahli. Oke? Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah ini lucu sih. Karena beberapa waktu saya dinas bertemu dengan pasien, mereka tuh selalu cari paracetamol, obat-obat kacang lah istilahnya. Cari paracetamol tapi dengan spesifikasi tertentu. Jadi kayak misal nih, dia sakit kepala tuh demam, terus dia nggak apotek, Pak, saya cari paracetamol, tapi paracetamolnya yang panjang terus kuning. Kan tidak semua apotek punya itu. Yang ada cuman bulat putih. Dia tidak mau, katanya kalau bulat putih saya tidak berefek, tidak mempan, tidak cocok. Harus yang panjang dan kuning. Wah, kalau secara logika kita pikir sepintas itu tidak masuk akal, karena namanya paracetamol, efeknya sama. Dan secara teori pun memang seperti itu. Yang membedakan bentuk dan warnanya itu hanya pabriknya. Kayak misalnya ya, Aqua sama mineral, ya sama-sama air mineral, tapi bentuknya beda, rasanya pun beda. Lemi ada manis-manis ya, Aqua tidak ada. Tapi kalau kita mau jeli, di dalam dunia farmasi ada ilmu pelajaran yang membahas tentang bagaimana interaksi antara obat terhadap tubuh dan interaksi antara tubuh terhadap obat. Nah, di situ saya diajari bahwa mindset tentang apa yang kita terima itu berpengaruh besar terhadap efikasi dan efektivitas obat yang kita minum. Jadi kalau misal saya kasih kamu paracetamol, tapi dia tidak percaya itu bisa menyembuhkan, tidak percaya bahwa itu tidak akan berefek, maka hampir 50% efek dari paracetamol itu tidak akan berpengaruh pada orang tersebut. Tapi ketika dia percaya bahwa obat itu bisa menurunkan gejalanya, sekali minum insya Allah bisa turun, itu harus kena Allah juga. Bahkan obat kosong pun yang placebo, yang tidak ada isinya, kalau dia percaya bahwa itu bisa menyembuhkan, maka menyembuhkan. Artinya ada interaksi yang terjadi antara obat yang kita minum dengan tubuh ketika tubuh kita memasang mindset bahwa ini worth it, ini bisa digunakan. Tapi kebanyakan masyarakat di sekitar kita membatasi dirinya, membatasi tubuhnya untuk bisa mengeksplorasi lebih jauh bagaimana tubuhnya bisa memperbaiki apa yang ada rusak dalam dirinya. Rusak dalam artian sakit ya. Itu saja untuk video kali ini. Kalau ada informasi yang kurang lengkap, kalau ada pertanyaan dan unek-unek yang disampaikan, kita buka diskusi di kolom komentar. Silahkan di komen jika ada yang ingin komen, insya Allah saya akan balas. Khusus video kali ini cukup sampai di sini saja. Thank you for watching. See you in the next video.